Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan uang untuk membeli barang yang kita butuhkan. Kita bisa menggunakan rupiah di Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika kita ingin membeli sesuatu dari negara lain? Disinilah peran nilai tukar mata uang. Anggap nilai tukar mata uang seperti harga uang suatu negara dalam mata uang negara lain. Sama seperti harga barang, nilai tukar mata uang bisa naik atau turun. Rupiah yang melemah, berarti kita perlu lebih banyak rupiah untuk membeli jumlah mata uang asing yang sama. Beberapa faktor dapat menyebabkan hal ini, seperti kondisi ekonomi global dan neraca perdagangan antar negara. Memahami konsep dasar ini sangat penting untuk memahami dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian Indonesia. Ini adalah isu kompleks dengan konsekuensi yang luas, memengaruhi semuanya, mulai dari harga bahan makanan kita hingga kemampuan negara untuk melunasi utangnya. Pelemahan rupiah memicu reaksi berantai di seluruh perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling cepat dan terlihat adalah inflasi. Ketika rupiah melemah, barang-barang impor menjadi lebih mahal. Bayangkan membeli smartphone dari luar negeri. Jika rupiah melemah terhadap dolar AS, harga dalam rupiah akan naik. Kenaikan harga ini tidak hanya memengaruhi barang-barang mewah, tetapi juga barang-barang penting seperti bahan baku dan bahan bakar. Ketika biaya produksi naik, bisnis seringkali terpaksa melimpahkan kenaikan ini kepada konsumen, yang menyebabkan kenaikan harga secara umum. Tekanan inflasi ini dapat menggerus daya beli masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Rupiah yang melemah juga dapat membuat Indonesia lebih mahal untuk membayar utang luar negerinya, yang berpotensi membebani keuangan pemerintah. Menghadapi pelemahan rupiah, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mencoba menstabilkan mata uang dan mengurangi dampak negatifnya terhadap perekonomian. Salah satu alat utama adalah kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia, Bank Sentral Negara. Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk membuatnya lebih menarik bagi investor untuk memegang aset dalam denominasi rupiah, sehingga meningkatkan permintaan untuk mata uang tersebut. Pendekatan lain adalah dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan menjual cadangan devisa dan membeli rupiah. Ini dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap nilai mata uang. Di luar langkah-langkah ini, pemerintah juga berfokus pada kebijakan yang mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dan mendukung rupiah. Bagian 4. Menavigasi badai, adaptasi pelaku bisnis. Pelemahan rupiah menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku bisnis di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan biaya impor dapat menekan margin keuntungan, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku atau komponen impor. Di sisi lain, rupiah yang lebih lemah dapat membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Bisnis yang dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan meningkatkan ekspor dapat mengatasi badai dengan lebih efektif. Banyak bisnis juga beradaptasi dengan mencari pemasok domestik atau mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada barang-barang impor. Periode gejolak mata uang ini menggarisbawahi pentingnya kelincahan dan kemampuan beradaptasi dalam dunia bisnis. Bagian 5. Upaya kolektif untuk ketahanan ekonomi. Pelemahan rupiah adalah isu kompleks yang tidak mudah diatasi. Dibutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan individu yang bekerja sama. Sementara pemerintah menerapkan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, pelaku bisnis harus beradaptasi dengan lanskap yang berubah dan mencari peluang baru. Konsumen dapat berperan dengan memperhatikan kebiasaan belanja mereka dan mendukung bisnis lokal. Menavigasi tantangan ini membutuhkan rasa persatuan dan komitmen bersama untuk kesejahteraan ekonomi Indonesia. Dengan bekerja sama, kita dapat melewati badai dan muncul lebih kuat di sisi lain.